akan membahas mengenai piutang wesel atau wesel tagih. Wesel adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Wesel-wesel ini ada yang dapat dipindahtangankan, ada yang tidak. Jika wesel dipindahtangankan, berarti yang membuat wesel akan membayar kepada orang atau badan yang memegang wesel tersebut pada saat jatuh tempo. Wesel yang dapat dipindahtangankan dapat didiskontokan ke bank sebelum jatuh temponya, seperti dalam hal pembahasan piutang kita di video sebelumnya. Wesel yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi harus dicatat terpisah dari wesel yang belum jatuh tempo. Biasanya akan kita catat dalam rekening piutang wesel menunggak. Mendiskontokan wesel adalah meminjamkan uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu diskonto. Bunga yang diperhitungkan ini disebut juga diskonto. Pendiskontoan wesel ini biasanya dilakukan dengan syarat jika pembuat wesel tidak melunasi weselnya pada tanggal jatuh tempo, maka pihak yang mendiskontokan bertanggung jawab untuk melunasi wesel tersebut. Kewajiban melunasi wesel bagi pihak yang mendiskontokan merupakan utang yang belum pasti atau contingent liabilities, sehingga harus nampak dalam catatan. Jadi wesel tagih merupakan dokumen tertulis yang berisi perjanjian untuk membayar sejumlah uang tertentu atau pokok pinjamannya kepada pihak tertentu di tempat tertentu pada tanggal tertentu atau sesuai permintaan dan ditambah bunga pada persentase tertentu dari pokok pinjaman per tahun. Piutang wesel dapat dipisahkan menjadi dua macam, yaitu piutang wesel tidak berbunga dan piutang wesel berbunga. Untuk piutang wesel tidak berbunga, maka nilai jatuh tempo wesel sebesar nilai nominalnya. Sedangkan jika piutang wesel itu berbunga, maka nilai jatuh tempo wesel sebesar nilai nominal ditambah dengan bunganya. Bunga atau diskonto wesel dihitung dengan cara nilai jatuh tempo dikalikan tarif diskonto dikali periode diskonto. Dalam perhitungan bunga dan diskonto, 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari dan hari bunga atau diskonto dihitung berdasarkan jumlah hari sesungguhnya sejak wesel diterima atau didiskontokan sampai tanggal jatuh tempo. Dalam perhitungan hari diskonto ini, tanggal terjadinya transaksi tidak diperhitungkan, tetapi tanggal jatuh temponya akan dihitung. Berikut adalah contoh perhitungan bunga jika yang pertama nominal weselnya 100.000 dengan bunga 12%, lalu harinya adalah 120 hari. Maka perhitungan bunganya nilai nominal dikali bunganya dikali jangka waktu. 100.000 dikali 12% dikali jangka waktunya, karena dalam hari maka akan kita bagi dengan 360 hari. Jadi bunganya adalah 4.000. Jika wesel itu dalam bulan, maka nilai nominal wesel dikali bunganya dikali jumlah jangka waktu wesel per 12 karena dalam bulan. Contohnya misalnya nilai nominalnya 300.000 dengan bunga 24%, jangka waktunya adalah 6 bulan. Maka 300.000 dikali 24% dikali 6 per 12 karena dalam bulan. Jadi bunganya adalah 36.000. Lalu jika jangka waktunya dalam tahun, maka contohnya nominalnya 200.000 dengan bunganya 15%, jangka waktunya 1 tahun, perhitungan bunganya 200.000 dikali 15% dikali 1, karena sudah dalam tahun ya. Jadi jumlah bunganya 30.000. Tanggal jatuh tempo wesel yaitu tanggal kapan wesel itu dilunasi, sedangkan nilai jatuh tempo wesel adalah jumlah terutang saat jatuh tempo wesel tersebut. Misalnya
di sini tanggal berapa? Wesel 90 hari tertanggal 16 Maret. Jadi weselnya tertanggal 16 Maret, jatuh temponya adalah 90 hari. Maka perhitungannya adalah jumlah hari wesel 90 hari, jumlah hari pada bulan Maret adalah 31 karena weselnya tertanggal 16, maka sisa hari di bulan Maret adalah 15 hari. Sisanya 90 dikurang 15 hari adalah 75 hari. Dikurangi jumlah hari di bulan April sebanyak 30. Jadi sisanya adalah 45 hari. 75 dikurang 30 hari, 45 hari. Dan jumlah hari di bulan Mei adalah 31. Jadi sisa di bulan April 45 dikurangi jumlah hari di bulan Mei 31 hari, maka sisanya adalah 14 hari di bulan Juni. Maka wesel dengan jangka waktu 90 hari tertanggal 16 Maret akan jatuh tempo di tanggal 14 Juni. Ya, tanggal 14 di bulan Juni. Seperti sudah dijelaskan di awal bahwa piutang wesel dipisahkan menjadi dua macam, yaitu piutang wesel tidak berbunga dan piutang wesel berbunga. Kita akan coba membahas simulasinya untuk perhitungan wesel tidak berbunga dan wesel berbunga. Untuk wesel tidak berbunga, misalkan wesel dengan nominal 300 juta dengan jangka waktu 2 bulan, tertanggal 1 Maret 2019, didiskontokan pada tanggal 26 Maret 2019 dengan diskonto 10%. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung periode diskonto. Periode diskonto yaitu semenjak wesel tersebut didiskontokan, yaitu tanggal 26 Maret. Jadi 26 Maret sampai 31 Maret masih ada sisa 5 hari. Lalu di April 30 hari. Karena wesel ini jangka waktunya 2 bulan dan tanggal wesel adalah tanggal 1 Maret, maka wesel akan jatuh tempo di bulan Mei. Pada tanggal 1 Mei weselnya akan jatuh tempo. Jadi jumlah periode diskonto kita adalah sebanyak 36 hari. Jumlah uang yang akan kita terima pada tanggal 26 Maret ketika kita mendiskontokan wesel yaitu nilai jatuh tempo wesel sebanyak 300 juta, lalu diskontonya adalah 10%. Jadi perhitungannya 300 juta dikali 10% dikali lama diskontonya yaitu 36 hari per 360 hari. Maka biaya diskontonya adalah 3 juta. Jadi uang yang akan kita terima adalah 300 juta dikurangi 3 juta yaitu 297 juta. Jurnalnya adalah kasnya di sisi debit 297 juta, biaya bunga atau biaya administrasi diskontonya 3 juta, piutang weselnya 300 juta. Ini untuk mencatat piutang wesel yang kita diskontokan. Lalu jika wesel itu berbunga, dengan kasus yang sama ya, wesel dengan nominal 300 juta, jangka waktunya 2 bulan, tertanggal 1 Maret, wesel tersebut berbunga sebesar 12% setahun. Didiskontokan pada tanggal 26 Maret 2019 dengan diskonto 10%. Yang pertama sama kita harus menghitung periode diskontonya, yaitu tanggal kita mendiskontokan wesel tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal jatuh tempo wesel tersebut. Karena weselnya jangka waktunya 2 bulan, tertanggal 1 Maret maka akan jatuh tempo di bulan Mei, tanggal 1 Mei. Maka periode diskontonya adalah tanggal 26 Maret sampai 31 Maret sisanya ada 5 hari, kemudian di April ada 30 hari, dan pada saat jatuh temponya tanggal 1 Mei adalah 1 hari. Jadi periode diskontonya 36 hari. Perhitungannya adalah untuk menghitung jumlah uang yang akan kita terima pada saat kita mendiskontokan wesel di tanggal 26 Maret, yaitu nilai jatuh tempo wesel 300 juta. Karena wesel ini berbunga, maka kita akan menghitung pendapatan bunganya, yaitu 12% dikali 2 per 12, jangka waktunya 2 bulan ya, dikali 300 juta, maka bunganya adalah 6 juta. Lalu nilai jatuh tempo wesel 306 juta. Diskontonya adalah nilai jatuh tempo 306 juta dikali diskontonya 10% dan dikali periode diskonto 36 hari per 360 hari.
maka biaya diskontonya adalah 3.060.000. Uang yang akan kita terima adalah nilai jatuh tempo wesel dikurangi diskonto, yaitu 302.940.000. Jurnalnya adalah kasnya 302.940.000, piutang weselnya 300 juta, lalu pendapatan bunga weselnya 2.940.000. Semestinya kita mendapat bunga 6 juta, tapi karena ada diskonto 3.060.000, maka kita hanya menerima pendapatan bunganya 2.940.000. Contoh yang lainnya yaitu misalkan pada tanggal 1 Maret 2020, Tuan A memberikan wesel sebesar 400 juta kepada PT DEF dengan jangka waktu wesel 2 bulan. Wesel ini merupakan wesel tidak berbunga, ya. Wesel ini dimaksudkan untuk memperpanjang utang Tuan A di PT DEF. Lalu pada tanggal 26 Maret 2016, PT DEF mendiskontokan wesel tersebut ke Bank ABC dan dipotong diskonto 10% setahun. Lalu pada tanggal 1 Mei, pada saat jatuh tempo, weselnya dilunasi oleh Tuan A. Yang diminta adalah buatlah jurnal untuk masing-masing pihak. Dari kasus ini, maka kita akan membuat jurnal dari sisi Tuan A, lalu jurnal pada PT DEF, dan jurnal di sisi Bank ABC. Pencatatan transaksinya adalah pada tanggal 1 Maret, penyerahan wesel dari Tuan A ke PT DEF dengan nominal 300 juta. Pencatatan transaksinya adalah pada tanggal 1 Maret, penyerahan wesel dari Tuan A ke PT DEF dengan nominal 400 juta. 2 bulan dan wesel ini tidak berbunga, maka dari sisi Tuan A akan mencatat hutang di debit untuk menghapuskan hutangnya Tuan A ke PT DEF, lalu memunculkan utang wesel 400 juta rupiah. Lalu di sisi jurnal dalam buku PT DEF memunculkan piutang wesel 400 juta dan menghapus piutang Tuan A. Piutangnya dikredit piutang Tuan A yang 400 juta. Di bank tidak ada pencatatan jurnal karena ini menyangkut transaksi dari Tuan A ke PT DEF. Lalu tanggal 26 Maret, PT DEF mendiskontokan wesel ke Bank ABC yang dibebani diskonto 10% setahun. Dari sisi Tuan A tidak ada penjurnalan karena transaksinya berhubungan antara PT DEF dengan Bank ABC. Di PT DEF, jurnalnya adalah kasnya 396 juta, ada biaya bunga, diskontonya 10% ya, yaitu 4 juta, piutang wesel yang didiskontokan dalam 400 juta rupiah. Dari sisi jurnal Bank ABC, piutang weselnya 400 juta, kasnya dikredit 396 juta, dan pendapatan bunganya 4 juta. Lalu pada tanggal 1 Mei, ketika Tuan A melunasi weselnya kepada Bank ABC, maka dari jurnal Tuan A akan mencatat utang weselnya 400 juta, di kreditnya adalah kas 400 juta. Lalu di sisi jurnal di pembukuan PT DEF akan mencatat piutang wesel didiskontokan 400 juta untuk menghapus saldo piutang wesel yang diskontokan. Lalu piutang weselnya 400 juta. Dari sisi jurnal di Bank ABC, karena PT DEF membayarkan uangnya ke Bank ABC, kasnya 400 juta, piutang weselnya dikredit 400 juta. Namun jika wesel Tuan A di atas kita menggunakan kayak di contoh yang kedua ini, kita menggunakan kasus yang sama dengan contoh yang pertama, tapi wesel Tuan A pada contoh pertama ini berbunga 12% setahun, dan pada tanggal jatuh tempohnya atau tanggal 1 Maret, Tuan A tidak membayar, tetapi baru bisa dilunasi pada tanggal 1 Juni 2020. Bunga yang dibebankan untuk jangka waktu tunggakan karena Tuan A terlambat membayar adalah 12% setahun dari nilai nominalnya. Maka pencatatannya adalah
Pada tanggal 1 Maret ketika Tuan A menyerahkan wesel ke PT DEF dengan nominal 400 juta, 12% jangka waktunya 2 bulan. Jurnalnya di Tuan A adalah utang di sisi debit untuk menghapus utang menjadi utang wesel ya, utangnya di debit 400 juta, lalu memunculkan utang wesel di kredit 400 juta. Di sisi pembukaan PT DF, piutang weselnya di debit 400 juta dan menghapus piutangnya Tuan A 400 juta. Lalu pada tanggal 26 Maret, PT DF mendiskontokan wesel ke Bank ABC yang dibebani diskonto 10% setahun. Perhitungannya adalah nilai nominal weselnya 400 juta, lalu ada bunga, karena wesel ini berbunga 12% ya. Jadi bunganya 12% dikali 2/12, jangka waktu weselnya 2 bulan ya, dikali 400 juta nilai nominal wesel, maka bunganya adalah 8 juta. Nilai jatuh tempo weselnya adalah 408 juta. Lalu ada diskontonya sebesar 10% ke Bank ABC. Jadi nilai nominal wesel 408 juta dikali diskonto 10% dikali 36/360. 36 ini sisa hari didiskontokan dari tanggal 26 Maret ke tanggal jatuh temponya 1 Mei ya. Jadi 36 hari per 360 hari. Diskontonya 4.080.000. Jadi uang yang diterima oleh PT DEF dengan mendiskontokan wesel ke Bank ABC adalah 403.920.000. Jurnalnya di PT DEF adalah kas di debit 403.920.000, lalu piutang wesel diskontokan 400 juta, nilai nominal wesel ya, lalu pendapatan bunganya 3.920.000. Pendapatan bunga ini dari pendapatan bunga yang seharusnya 8 juta dikurangi diskontonya 4.080.000. Jadi PT DF masih mendapatkan bunga 3.920.000. Dari sisi banknya, piutang wesel di debit 400 juta, pendapatan bunganya 3.920, kasnya 403.920. Lalu pada tanggal 1 Mei, Tuan A tidak membayar ke bank dan bank menagih ke PT DEF sebesar nilai jatuh tempo plus biaya penagihan 300 juta. Karena Tuan A tidak bisa membayar, maka bank akan menagih ke PT DF. Ditambah ada biaya penagihan di sini 300 juta. Maka jurnalnya di PT DF adalah piutangnya 408.300.000, kasnya 408.300.000. Lalu PT DF juga menjurnal untuk membalik jurnal piutang wesel ke piutang wesel didiskontokan. Muncul piutang wesel didiskontokan di debit untuk menghapus piutang wesel didiskontokan 400 juta dan memunculkan akun piutang wesel sebesar 400 juta. Nah, 408.300.000 ini adalah nilai nominal ditambah bunga plus ditambah biaya penagihan 300 juta. Jadi 400 juta ditambah 8 juta bunganya ditambah biaya penagihannya 300 juta. Ya. Yang jurnal yang kedua adalah menghapus piutang wesel didiskontokan yang sebelumnya dimunculkan, kita hapus di PT DF di debit ya. Jadi piutang wesel didiskontokannya sudah habis, lalu muncul piutang wesel sebesar 400 juta. Lalu di sisi jurnal di Bank ABC, jurnalnya adalah kasnya di debit 408.300.000, di kreditnya piutang weselnya 400 juta, lalu pendapatan bunganya 8 juta dan biaya penagihan 300.000. Tanggal 1 Juli, Tuan A melunasi weselnya. Ketika Tuan A melunasi weselnya, maka perhitungannya adalah nilai jatuh tempo wesel 408 juta ditambah denda. Dendanya adalah nilai jatuh tempo 408 juta dikali 12% kali 2 bulan per 12, karena Tuan A membayarnya di bulan Juli, jatuh temponya di bulan Mei. Mei ke Juli adalah 2 bulan, jadi 2/12. Jadi dendanya adalah 88 juta dan
Tuan A juga dibebani biaya penagihan. Biaya penagihan ini adalah biaya penagihan dari bank ke PT DEF ketika Tuan A tidak bisa melunasi hutangnya pada tanggal jatuh tempo, yaitu 300.000. Jadi jumlah yang dibayar oleh Tuan A adalah 416.300.000. Jurnalnya di Tuan A, hutang Weselnya 400 juta, biaya bunganya 16 juta, dan biaya penagihannya 300.000 di sisi debit. Kreditnya adalah kas 416.300.000. Jurnal di sisi PT DEF adalah kasnya di sisi debit 416.300.000. Lalu piutang, menghapus piutang ya, yang ini saldo piutang 408.300.000 dihapuskan. Lalu pendapatan bunga dari denda ya, pendapatan bunga dari dendanya adalah 8 juta. Jadi dalam kasus ini, apabila pembuat wesel atau Tuan A, di sini Tuan A tidak melunasi weselnya pada tanggal jatuh tempo, jadi pada tanggal 1 Mei Tuan A tidak melunasi, maka bank akan menagih pada pihak yang mendiskontokan wesel atau penjual wesel. Di sini adalah PT DEF. Penjual akan menagih sebesar yang dibayarkan ke bank pada pembeli, mungkin ditambah dengan bunga ya. Di sini seperti ada bunganya atau denda ya. Demikian untuk materi mengenai piutang wesel. Semoga bisa dipahami. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.